untuk ke tengah. Tetapi ini kan butuh proses. Ini butuh proses dan lama gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa contoh nih. Nah, bagaimana ada 3 contoh. Yang pertama, makan dan minum sesuatu yang haram karena toleransi umat agama lain. Nah, sikap seperti itu moderat apa berlebih-lebihan? Berlebih-lebihan. Boleh apa enggak ya, Bu? Enggak boleh. Jadi dalam kajian Islamic Studies itu ada 2 wilayah, ada 2 pendekatan yang berbeda. Kalau di Indonesia dan Timur Tengah itu pendekatannya adalah pendekatan teks, pendekatan doktrin. Jadi kalau di Barat beda lagi, yang dibahas itu bukan teksnya, bukan Islam sebagai sebuah ajaran atau doktrin, tetapi Islam kultural, Islam historis, Islam sebagai sebuah praktek yang dipraktekkan Muslim. Jadi kalau di Barat itu kajiannya adalah fokus utamanya adalah Muslimnya. Karena ketika ajaran agama itu dipahami oleh tiap-tiap individu Muslim, itu kemudian yang muncul itu berbeda-beda. Satu, karena pemahamannya yang beda dari segi metodologinya. Kedua, karena juga latar belakang budaya yang kemudian mewarnai pemahaman keagamaan dia. Jadi wilayahnya berbeda. Kalau di Barat itu wilayahnya pendekatannya Islamic Studies itu adalah belajar agama dari aspek sosial humaniora, bukan dari aspek doktrin. Mereka nggak berani, walaupun profesor saya hafal Al-Quran, tapi dia non Muslim, pastor juga, tapi dia nggak berani karena itu bukan wilayah dia. Jadi dia, dan di sana kalau umpamanya langsung ke teks enggak, tetapi lebih memahami mufasirnya. Bagaimana mufasir itu memahami teks? Dia hidup di keadaan sosial keagamaan seperti apa, politik ekonomi seperti apa, yang kemudian itu mempengaruhi pembacaan dia terhadap tafsir yang dia baca. Di wilayah itulah kajian di Barat itu dikembangkan. Jadi bukan kayak seperti di Timur Tengah atau di Indonesia. Kita kan kalau belajar agama kan ingin mencari atau mendekati kebenaran sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah, gitu ya Pak. Karena nanti konsekuensinya kita akan mengamalkannya gitu. Kalau di Barat kan hanya sekedar Islamologi, jadi hanya sebagai ilmu, tidak nanti dipraktekkan. Dan wilayahnya berbeda. Jadi ada Islam doktrin. Islam doktrin ini berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini mereka tidak berani. Ya. Mereka akan membahas hanya dari aspek sosialnya, orangnya. Makanya kemudian corak Islam itu kalau kita lihat dari, bukan dari teksnya Pak ya, bukan dari agamanya, tapi dari orangnya, itu akan berbeda. Makanya kemudian corak Islam Indonesia itu berbeda dengan Islam di Maroko, Islam di Tunisia. Karena tingkat pengalaman seseorang, tingkat pengetahuan seseorang, latar belakang seseorang, baik organisasi, suku dan seterusnya, bangsa, budaya, itu berbeda-beda dan itu semuanya berkontribusi, dipakai semua dalam memahami agama. Sehingga dia kemudian bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah, tidak sampai terjebak ke ekstrim baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kan butuh seseorang yang berilmu dan orang yang berakhlak baik. Kalau nggak ada dua hal ini, susah orang untuk bisa bersikap. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pembelajaran ya Pak. Ini kan pengembangan moderasi Islam dalam pembelajaran tafsir Al-Quran. Saya tulis di situ, ketika kita mengembangkan moderasi dalam pembelajaran tafsir Al-Quran, paling tidak ini bisa lebih dari ini. Ada 4 hal yang kita pelajari bersama, ada manfaatnya. Iya Pak.
Ya, silakan Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Ada yang akhirul kalam. Assalamualaikum.